Legenda MotoGP Valentino Rossi pamit dari tim yang telah ikut membesarkan namanya. Ada juga mobil yang dengan sengaja menubruk motor, ternyata ganti ruginya seharga rumah. Kok bisa? Seluruh informasi dan peristiwa hangat yang viral dalam sepekan terakhir ini akan kami rangkum dalam segmen Naon Sosmed berikut ini. Aksi kebut-kebutan sudah biasa kita lihat di film. Biasanya kendaraan yang digunakan adalah mobil sport, tapi kalau ini lain ceritanya. Haduh bang, ini tuh truk gede loh. Masa bawanya ugal-ugalan sih? Mana muatan yang melebihi kapasitas gitu? Kalau celaka gimana coba? Ini lagi si abang keneknya, ngapain juga keluar-keluar dari jendela gitu? Kan bahaya bang. Heran deh, kok pada nggak peduli sama keselamatan sih? Dikejar sama Pak Polisi, masih juga nggak mau berhenti. Wah, ini sih sama sekali bukan hal yang pantas ditiru ya pemirsa. Bagaimanapun keselamatan diri sendiri dan orang lain adalah hal yang utama dalam berkendara. Sebuah underpass di desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah, mendadak viral di dunia maya. Video ini memperlihatkan bagaimana perjuangan pengendara motor melewati underpass sempit dengan tetap mengendarai motor. Tapi si masnya emang aneh nih. Yang lain tuh turun dari motor, terus nunduk sambil nuntun motornya. Dia malah milih kayang di atas motor. Kayaknya sih si mas ini melewati underpass sembari latihan kelenturan badan ya. Kesabaran berlapis memang dibutuhkan saat di jalan raya. Beberapa hari lalu, viral seorang pengendara motor yang ditabrak secara sengaja oleh sebuah mobil yang pengemudinya merasa tidak terima karena digeber si pengendara motor. Kecelakaan ini ramai menjadi perbincangan di dunia maya karena ternyata motor yang ditabrak tersebut harganya mencapai ratusan juta rupiah. Weleh. Mengetahui harga motor yang ditabrak, si pengendara mobil sempat menawarkan rumah tempat tinggalnya plus mobil yang dikendarainya supaya kasus ini tidak dibawa ke jalur hukum. Si pengendara motor akhirnya memaafkan si pengendara mobil yang menabraknya dan menerima uang ganti rugi atas kerusakan motor sesuai dengan kemampuan si pengendara mobil. Duh, si mas ini baik banget ya. Rezeki nomplok karena ditimpa meteor. Joshua Huta Galung, seorang pria asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menjadi viral setelah berhasil menjual batu meteorit yang menimpa rumahnya pada 1 Agustus 2020 lalu. Ya, Kamis 19 November 2020, salah satu media online Inggris menulis, batu yang menimpa rumah Joshua laku dijual seharga 1,4 juta pound sterling atau sekitar 24 miliar rupiah. Namun menurut Joshua, batu itu dijual 200 juta rupiah kepada seorang warga negara asal Amerika yang sedang berada di Bali. Wah, jadi mana yang benar nih? 24 miliar, 200 juta, atau malah tidak berharga? Lagi-lagi, Instagram dihebohkan dengan berita penemuan bungkusan putih di Pantai Ngelak, Melongo, Jepara. Video penemuan bungkusan putih kecil yang berisi minyak dan kembang 7 rupa juga disertai foto seorang wanita. Para netizen menyebutnya ini adalah kiriman pelet untuk seseorang. Ternyata di 2020 ini masih ada ya orang menggunakan ilmu hitam untuk memikat seseorang. Duh, jadi takut nih pemirsa. Bosan karena kuliah secara daring, ternyata membuat seorang mahasiswa semakin menjadi kreatif nih pemirsa. Di tengah sesi perkuliahan daring, tiba-tiba saja seorang mahasiswa menggerakkan tangannya meniru adegan di film Naruto. Dan dia menghilang. Loh, kok bisa sih? Video yang telah diputar lebih dari 1 juta kali ini diunggah di Twitter pada Senin lalu. Wah, jangan-jangan si masnya emang salah kelas nih. Harusnya kelas Pak Naruto. Malah nyasar di kelas biasa. Ada-ada aja tingkah warganet.
Kamis 19 November 2020 lalu sempat ramai jadi perbincangan ketika seseorang mengunggah video dirinya bernyanyi dengan menggunakan semacam karet yang menempel pada gigi-giginya. Kontan berbagai komentar miring ditulis para netizen. Salah satunya berpendapat jika tingkah lelaki ini malah akan merusak giginya. Ya, meski cuma karet gelang dan bukan karet gigi, tetap saja beresiko karena karet memiliki kekuatan elastisitas. Duh, ada-ada aja deh. Kalau mau viral ya lebih baik membuat konten yang bisa membanggakan gitu loh, Mas. Jangan malah merusak gigi sendiri. Kali ini sebuah berita viral dari Cina. Seorang diplomat asal Inggris dipuji sebagai pahlawan oleh publik negeri tirai bambu setelah berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang terjatuh ke sungai. Momen ini terekam dan beredar di berbagai media sosial dan telah ditonton puluhan juta kali. Awalnya sang perempuan muda ini hendak berfoto di pinggir sungai. Bergerak terlalu cepat membuatnya terpeleset dan jatuh. Tiba-tiba saja dengan sigap diplomat asal Inggris ini terjun ke sungai dan menarik sang perempuan. Dari video ini kita belajar untuk selalu berhati-hati kalau hendak berfoto dan juga sigap tanggap ya jika ada musibah terjadi di sekitar kita. MotoGP musim 2020 telah berakhir pada Minggu 22 November 2020. Selain ramai diperbincangkan karena musim ini digelar dalam kondisi pandemi COVID-19, jagat maya juga diramaikan dengan tagar Rossi. Legenda MotoGP Valentino Rossi berpamitan kepada tim pabrikan yang pernah dibelanya selama 15 tahun dan turut membesarkan namanya. Yap, selama 15 musim, The Doctor mempersembahkan 4 gelar juara dunia. Semoga saja di musim depan, Valentino Rossi bisa membuat gebrakan bersama tim barunya ya. Duh, jadi nggak sabar. Pemirsa, Anda tim yang mana nih? Tim taat peraturan lalu lintas atau tim pelanggar lalu lintas? Pastinya tim taat peraturan kan ya? Jangan seperti pengendara yang satu ini nih. Nakal banget berkendaranya karena masuk jalur busway. Karena telah melanggar peraturan lalu lintas, ia pun dikejar Pak Polisi. Meski berlari dengan kecepatan lambat, Pak Polisi ini tetap semangat mengejar si pengendara. Dan hap, Pak Polisi berhasil naik ke atas motor pelanggar seraya menepuk pundak si pengendara. Pak Polisi pun meminta si pengendara motor putar balik untuk diproses tilang. Aksi tak biasa Pak Polisi ini pun menjadi viral dan menjadi perbincangan warganet. Banyak warganet mengapresiasi aksi unik Pak Polisi ini. Tidak kalah viral nih pemirsa, video yang satu ini. Dalam video ini juga memperlihatkan pengendara nakal yang terjadi di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Awalnya, pengendara yang berboncengan ini diberhentikan oleh seorang polisi. Namun, entah mengapa, si pengendara tiba-tiba tancap gas dan kabur. Pengendara ini pun dikejar oleh Pak Polisi. Akibatnya, motor pun oleng dan menabrak sebuah mobil yang terparkir. Kedua pengendara ini pun terpental cukup keras. Tak sampai di situ, ia berusaha kabur lagi dengan buru-buru mendirikan motornya. Namun digagalkan oleh Pak Polisi. Waduh, sudah kena tilang, motor rusak, pasti badannya sakit tuh. Jangan ditiru ya pemirsa, pengendara yang satu ini. Kali ini ada pengendara yang melantur demi lepas dari tilangan polisi. Aku ini polisi bulan sabit. Siapa yang mana? Ini polisi Indonesia kan? Aku dari Malaysia. Kamu bilang apa? Kenapa tanganmu? Itu di situ ada naga di situ. Naga di situ kamu pegang. Video yang menjadi viral ini terjadi pada 2018 silam di perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni di daerah Sanggata, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Siapa kamu? Namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Kenapa?
Pria yang bernama Firman Syahputra ini mengaku sebagai polisi di Malaysia. Hah? Polisi apa? Coba kamu jangan pakai senjata. Buang senjata. Kita selesaikan ya. Hah? Aku ini polisi bulan sabit. Siapa yang mana? Hah? Ini polisi Indonesia kan? Aku dari Malaysia. Kamu bilang apa? Kenapa tanganmu? Itu di situ ada naga di situ. Naga di situ kamu pegang. Tak sampai di situ, saat lengannya dipegang oleh polisi untuk menenangkan, ia mengaku jika lengannya ada naga. Sayangnya usaha Firman menakut-nakuti polisi tidak mempan. Siapa kamu? Namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Kenapa? Lucunya, kemudian Firman bertanya siapa nama polisi tersebut dan tinggal di mana sambil berdendang. Jelas saja ya, aksi Firman membuat polisi tertawa. Ada-ada aja ya tingkah pengendara ini.